Saudara-saudara terkasih, hari ini kita mendengar kisah yang luar biasa, yaitu kisah penyembuhan seorang yang tuli dan gagap. Tentu kita bisa merasakan penderitaan orang tuli dan gagap ini. Ia tidak bisa mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Ia juga tidak bisa menyampaikan keinginannya secara normal, karena kemampuan bicaranya yang terbatas. Dengan kata lain, orang ini hidupnya terasing dari orang-orang sekitarnya. Ia ada bersama dengan yang lain, tetapi memiliki hambatan besar untuk menjadi bagian dari orang lain di sekitarnya. Yang tak kalah menariknya dari kisah penyembuhan itu adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap tersebut. Dikatakan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kerincian bagaimana Yesus menyembuhkan ini barangkali hendak menunjukkan bahwa Yesus mengetahui betul akal persoalan orang tersebut. Tuli pasti berkaitan dengan pendengaran, sedangkan gagap berkaitan dengan lidah. Dengan demikian, barangkali Injil mau menunjukkan bahwa Yesus mampu mengenal secara sungguh persoalan seseorang yang menyebabkan seorang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan kuasanya, setelah Yesus berkata "Efata", yang artinya terbukalah, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Orang itu mengalami kesembuhan. Orang itu dilepaskan secara sempurna dari akar persoalan dalam hidupnya. Selanjutnya, kita mungkin seperti orang-orang yang dikisahkan dalam Injil, merasa takjub, tercengang, dan menceritakan kesembuhan itu kepada banyak orang dan memuji serta memuliakan Yesus. Itu adalah ungkapan yang sungguh baik. Tetapi jangan dilupakan bahwa sebelum terjadi proses penyembuhan, ada peran pihak lain, yakni orang-orang Dekapolis yang membawa orang tuli dan gagap tadi kepada Yesus. Tanpa peran orang-orang yang bermurah hati tersebut, yang dengan kepercayaan kepada kuasa Yesus, orang yang tuli dan gagap tidak akan mengalami kesembuhan. Dan peran inilah yang kerap kita lupakan. Kita lebih ingin merasakan secara dekat mukjizat yang terjadi dan juga memuliakan kebesaran Tuhan, tetapi agak kurang memperhatikan bagaimana kita membawa orang-orang yang untuk mengalami penyembuhan dari Yesus. Kita mungkin senang mendengar cerita-cerita atau video mengenai mukjizat kesembuhan yang dilakukan para pendoa dan mereka yang dikaruniai karisma untuk menyembuhkan, tetapi mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan untuk mengalami kesembuhan tersebut. Memang mengalami secara langsung mukjizat yang terjadi sungguh bisa membangun iman. Tetapi bukankah dibutuhkan juga tenaga-tenaga yang membawa orang-orang yang mau membawa mereka kepada Yesus untuk mengalami mukjizatnya, supaya Yesus membersihkan ia dari segala persoalan hidup yang ada dalam hidupnya. Dan mungkin sekali tugas untuk membawa orang-orang tersebut adalah panggilan untuk Anda. Tuhan memberkati.